di komentar, di komentar. Iya. Ngomong apa? Nah, aduh, ngomong apa? Ya ngomong aja. Giant ngomong apa coba? Giant tadi Ya udah. ngomong-ngomong apa? Jawab mau dijawabnya mau kayak mana? Emang Giant apa pertanyaanmu kayak apa? Coba kayak apa? Aku pengen tahu. Biar jelas. Aduh, udah Biar malu lah aku jelas. bilangnya. Malu lah aku bilangnya, nggak usah lah. Loh, bilang aja Giant di bawah kau bilang apa sama aku. Nanti aku jawab. Kau bilang apa memangnya? Hah? Oke, Hmm. kamu sayang nggak sama aku? Gimana? Pertanyaan apa itu? Ya kan, kan aku itu kan sayang sama kamu. Nah, Kenapa lalu bisa sayang? Ayo. lalu saya bertanya kepadamu, Hmm. apakah kamu memiliki hal yang sama? Astagfirullahaladzim wala quwata illa billah. Kenapa bisa sayang sama aku coba? Aneh kau ini. Ya supaya bisa hidup Bang Ben naik Bang bersama Ben. kamu. Supaya apa? Supaya kita bersatu, Supaya kita bersatu. supaya Aduh. lama-lama kalau aku punya pasangan bisa mati suri deh ini. Jadi jangan marah-marah lagi ya, Mel. Iya, enggak marah-marah kok. Aku marah-marah kalau kau menghina nabiku itu. Enggak ah. Iya. Kenapa kau bikin VT itu coba? Aku pengen tahu kenapa. Ya, karena ada Hmm? pernyataan seperti itu. Mana ada? Buktinya udah dibantah. Ini ada Ustadz di sini nih. Kan semua kan yang dikatakan di situ kan ada dalilnya semua di VT itu. Tapi itu salah dalilnya. Yesus menyembuhkan penyakit kusta 10 orang. Ada Hmm. dalilnya tanpa Terus, disentuh. terus. Muhammad mengajarkan berimanlah kepada Taurat dan Injil yang Kok memang suaranya sudah dubbing tertulis nih? juga. Iya kan? Kan begitu. Oke, jadi begini Jayan ya. Tenang ini kalau mau dibantah saya bantah dengan keilmuan Bang Jayan. Jadi gini, bahwasanya kalau kau mengatakan Yesus menyembuhkan 10 orang ya, 10 orang. 10 orang penyakit kusta Tanpa itu sentuh. ada ya tanpa sentuh. Ada umatnya Nabi Muhammad bernama Sunan Ampel. Beliau ini bisa menghidupkan salah satu muridnya 9 kali berturut-turut. Nah, apalagi Pak Jayan. Itu dongeng. Ah, Nggak kalau ada kan? Giliran ada kayak begitu kau kuburannya Pak bilang Jayan. dongeng. Aneh kau ini. Enggak, sabar gini. Dia Ada tidak karena Malam, Bang Saprin. tidak ada disaksikan di sejarah, nggak ada. Oke, baik. Yang bisa Kalau memang dibuktikan tidak, di ya sejarah ya seperti yang dilakukan Yesus. Itu nyata dan terbukti. baik, 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 baik. Berarti kan kamu ini ahli sejarah, kan begitu.
Nah, ini ada ini Pak Jayan, ada kuburannya, ada bentuk makamnya, ada kuburannya masih ada, bisa dicek. Kalau itu tidak ada, ini perlu diketahui ya, masyarakat Ampel itu, dia itu turun menurun itu tinggal di situ, tidak ada rumah yang dijual di situ, itu sejarah Ampel. Nah, kalau memang itu diada-adakan kuburan itu, harusnya masyarakat situ lebih dulu membongkar kuburan itu. Ini ada buktinya Pak Jayan. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan 9 kali orang mati. Bang Nah, Escort. gitu. Itu tertulis di mana, Bang? Gimana? Tertulis di mana Bang tadi? Supri, gimana? Bukan lagi tertulis, terbukti. Bisa dilihat ini, mau kulihat saya open Jadi, cam. di Mau mana? perlihatkan Apanya? Tertulis di mana? Di hadis atau di Quran? tempatnya. Nah, dia ini bukan Pernyataan itu. tertulis di hadis. Dia ini bukan di hadis Pak Jayan. Dia ini ada buktinya, umatnya Nabi, umatnya Rasulullah Oh, kalau nggak ada SAW. tertulis, ini Bang, kalau nggak ada tertulis bisa dikatakan itu dongeng. Oh, jadi walaupun ada buktinya tetap harus ada yang tertulis, begitu maksudnya? Ya iyalah. Oke. Selamat malam Bang Hotli. Jadi Selamat malam Bang Hotli. Malam baik. Dan gini Bang, Iya. dan yang dituliskan di hadis itu pun tidak bisa dikatakan benar karena Quran datang dan hadis datang dari 200 atau 300 Ya, tahun bagaimana? kemudian baru ada hadis. Yang ini pada berisik semua, coba Baik. di mute dulu yang nggak Baik, bicara. sudah ya. Please. Karena Quran lebih duluan dan hadis 200 atau 300 tahun baru ada. Nah, lalu dari mana dia mendapatkan riwayat itu? Baik. Begini. Tidak ada metode atau tata cara pengumpulan sejarah lebih akurat, lebih presisi daripada pengumpulan data-data dalam Islam. Nah, ada namanya metode isnad. Kalau kau mengatakan bahwa 200 tahun setelah Rasulullah wafat baru ada hadis, itu Betul. di situ menyatakan kamu bohong, berdusta atau Oh, orang tidak, dongo. Sabar dulu, saya akan jawab kenapa kau orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena di sini hadis itu ada, hadis itu yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diingat, disaksikan oleh para sahabat beliau. Para sahabat beliau mengingat itu, kemudian setelah beliau mengingatnya, beliau menyampaikan kepada orang-orang di sekitar itu, di sekitar wilayahnya. Ada yang di Hijaz, ada yang di Maghrib, ada yang di Irak, ada yang di India. Itu disampaikan, mereka mengingat. Nah, kalau yang namanya dibukukannya Al-Quran itu betul setelah 100 tahun setelah Rasulullah, itu dibukukan oleh para seperti Imam Bukhari, itu membukukan seperti itu Pak Jayan. Jadi bukan hadis itu ada setelah 200 tahun. Hadis itu sudah ada tapi belum dibukukan. Begitu Pak Jayan. Apalagi Boleh. Ya, Boleh, silakan. boleh. Bang Escort kok namanya ganti? Memang dua aja ini sandalnya Nabi. Jadi kenapa sedikit ini menyinggung nama sedikit Pak Supri, Bang Supri menyinggung nama, perlu Pak Supri. Sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, debu-debu di sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Udah pernah cerita. Oke, lanjut. Ya, jadi barusan saya main ke teman saya nih di Komanya. Saya mau undang dia ke sini, boleh tak? Boleh.
Dia orang Malaysia, tapi bahasa kita bisa ngerti. Malaysia. Saya undang dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, Loh, Bang Jayan kemana? Bentar dulu ya. Lagi nyari kacamata ini nggak ketemu. Bentar. Nggak tahu di mana ini kacamata paling repot kalau hilang. Bentar. audiensnya, audiensnya kemana, Kak Jen? Iya, Audiens, mana nih abang? Siapanya? audiensnya kemana-mana yang lain tadi. Ya turun dia. Hmm. Coba dinaikin lagi. Biasanya suka itunya nurunin. Apa sih namanya? Apa namanya itu TikToknya nurunin, nyebelin. Ini saya coba ajak teman saya, dia kesini ya. Terus saya udah undang. Tadi saya bilang sama dia, brothers, saya mau undang ke Komal teman saya, di sana kondusif sih. Nanti teman-teman saya mau nanya soal kekristenan. Silakan boleh teman-teman nanya sama dia. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak Tapi tahu dia. Bang Excot lebih senangnya ditanya. Terus apalagi kalau tentang keislaman dia suka. Ini repot ini kalau nggak ketemu kacamata ini repot. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, skip aja. Oke, gimana? Ini saya Udah duluan nih. ketemu belum? Udah ketemu belum? Hah? Kacamata belum. Ini repotnya kenapa kalau kacamata tidak ketemu itu paling repot apa? Pertama, tanpa kacamata itu mata kan kabur, gitu kan? Nah, Bagaimana cara mau nyarinya kan? Itu repot itu. umur itu. Tidak, saya memang plus. Saya dari umur 30 tahun sudah plus. Ya Saya tetap plus. aja udah 38, 39, 40 udah masuk lah Enggak, itu. dari umur 30, 29 lah, 29 30 itu sudah plus saya karena kebanyakan di HP-an komputer. terus sih, HP-an aja, HP-an Ya, gitu. laptop benar Radiasi itu, aja. benar. Radiasinya tuh betul. Kayak laptop, HP, komputer mainin aja terus. Matanya itu. Gimana Bu, Pak Bang Supri yang tadi pembahasan kita tentang kalamullah. Udah saya kunci pokoknya udah dikunci itu nggak. Udah saya Kuncinya di mana? gembok udah saya gembok yang tadi. Tadi kita bilang kunci. Nah, tapi di sini ada nih, dengar nih. Kalau misalkan mau boleh dibuka lagi. Ya. Jadi begini Pak Bang Supri, kalau di dalam Kristen bahwasanya apakah kalamullah kan Yesus maksudnya sebagai kalamullah gitu kan. Tapi dia jasadnya melengket di jasad maka dia makhluk. Ngerti nggak itu Bang Supri? Ngerti nggak Bang Supri? Paham bener udah sama ya. Ya, berarti kalau udah melengket, ya kan, udah melengket, berarti dia makhluk, Makhluk. bukan Iya. Tuhan. Kalau nafsinya itu makhluk. Assalamualaikum, Kak Livia. Loh. Hakikatnya itu Bukan ini. hakikatnya kalam nafsi. Nah, kelak kita ini sebagai kalam nafsi, nanti kita semua ini jadi kalam nafsi, ruh kita akan menjadi kalam nafsi. Ngerti nggak Bang Supri? Ruhnya saya, ruhnya Moren, ruhnya Litia, ruhnya Bang Supri, itu semuanya nanti jadi kalam nafsi. Kita makanya saya bicara tadi awal kan, sebelum semuanya ada, bahkan roh yang akan direncanakan itu akan ada. Kalam nafsi itu ada apa tidak? Kalam nafsi ya, kita bicara ya, kalam nafsi. Ya, kalamullah. Kalamullah. Yang dimaksud ini kalamullah itu bentuknya apa yang Allah Ta'ala perbuat gitu loh. Apa yang Allah perbuat, bukan di bagian Allahnya itu. Apa yang Allah perbuat itulah kalam nafsi. Tadi Ngerti Bang nggak? Exco tadi udah kita kunci apa aja sih tadi? Nah, makanya kan itu gagal paham di situ. Nah, begini, apa yang di kalamullah itu apa yang Allah sampaikan itu. Jadi
Tadi dulu. Tadi kan kita udah Ya, kunci apa aja. Allah, kalamullah, rohullah, rohullah. tidak ada rohullah, tidak ada Apa? rohullah. Apa Eh, tadi? Kalau roh kan O. Kalau ruhullah, ini U pakai U. Itu ruhullah yang dimaksud itu Jibril. Bang, bang yang dimaksud mungkin rohimakumullah kali. Rahimahullah. Semoga Allah Ya, ridhoi oke gitu oke. kan. Tadi roh yang abang kunci yang bukan ciptaan tadi apa bang? Roh kita karena dalam redaksi ini ya, menurut saya ini. Jadi ada sebagian ulama ada diskusi, tapi kalau saya ini saya lebih tertarik dengan pendapat ini bahwasanya dalam redaksi Al-Qur'an ruh itu bukan diciptakan tetapi ditiupkan. Itu banyak data itu yang mengatakan ruh itu ditiupkan, tetapi jangan kita berpikir seperti meniupnya kita. Gitu loh. Nah, artinya ketika kita begitu, tapi jangan diilustrasikan bahwa itu dari Allah. Itu baik ruhnya ini si Lipia, Sopri, Moren dan yang lain-lain sama itu model ruhnya ditiupkan. Nah, ruhnya Isa juga ditiupkan, gitu loh. Nah, ketika begini ya, terjadinya ini anggaplah kambing. Nah, Allah mengatakan jadilah kambing. Gitu kan. Ketika jadi kambing itu makhluk, gitu loh. Jadi kambing itu makhluk. Ingat ya poinnya, jadilah kambing. Menjadinya Kalau tidak kambing jadi itu makhluk. Kalau tidak jadi Nah, kambing, bukan kalau tidak jadi kambing perbahasannya, bukan kalau tidak jadi sudah menjadi kambing dia makhluk. Kambing itu makhluk. Nah, tapi kalau dia Allah tidak mengatakan seperti itu tidak jadi apa-apa. Gitu. Ngerti nggak? Jadi begini, tidak artinya bahwasanya itu kemampuan. Jadi si kemampuan Allah itu untuk menjadikan, gitu. Kemampuan Allah, bukan kemampuan firman untuk menjadikan. Paham nggak ini? Kemampuan Allah untuk menjadikan, bukan kemampuan firman untuk menjadikan. Paham nggak ini kira-kira, Bang Supri? ya lanjut ya. Nah, karena firman itu kemampuan Allah, itu tidak terpisah dengan Allah. Dia melekat dengan Allah, itu loh, tidak terpisah. Ketika dia sudah keluar, maksudnya sudah menjadi kambing, maka itu makhluk, itu loh. Ngerti nggak ini kalau sampai sebegini? Iya kan tadi udah. Tadi saya Tapi juga di sini dari pandangan bahasanya abang Bang tadi saya Supri juga di sini. sudah saya jelaskan juga. Saya coba menjelaskan dari pikiran abang. Saya kan udah jelaskan kira-kira begini. Oh iya kata bang, iya gitu. Enggak gini. Akhirnya kan kita kunci. Enggak. Jadi gini. Kan Bang Supri ya. di sini Abang mah. enggak. Karena Bang Supri di sini memahami bahwasanya kalam nafsi itu Yesus, begitu maksudnya ya. Kan Ya begitu. itu ntar aja. Tidak Kan kita lagi harus bicara, disimpulkan. maksudnya gini loh bang, enggak Gimana? gampang itu nanti. Maksudnya tadi kan bicara soal Al-Quran yang dibukukan itu, ya kan? Al-Quran yang dibukukan itu, yang buku itu kan kalam nafsi, ya kan? Nah saya bertanya kan, apakah di situ ada kalam apa? Satu lagi apa? Kalamullah. Bukan kalam nafsi ini. Kalam nafsi bukan ya, kalam Allah. itu. Makanya saya Enggak, tadi bilang itu kalam kalam nafsi apa itu bang, kan, bingung banget ngucapinnya. kalam nafsi itu kan kekal atau tidak gitu kan, dalam artian itu berasal dari Allah apa bukan gitu kan. Ini dengar ya. Kalam nafsi, dengar ini. Kalam nafsi itu dari bakanya Allah, kodimnya Allah, azalinya Allah. Ini dikunci. Ya, itu Ini dikunci. diciptakan atau tidak. Yang mana itu? Apa ini? Concern ini Kalamullah. apa? Kalamullah itu kemampuan Allah. Iya, makanya itu diciptakan atau tidak. Kalamullah bukan diciptakan, kemampuan Allah untuk berkalam.
gitu loh. Nanti kalam ini bisa pecah beberapa makna ini. Bisa menjadi pena, bisa menjadi pengertiannya takdir, qadarnya Allah. Nah, makanya harus spesifik saya gitu. Kalam nafsi, Kita jadi manusia kalam juga nafsi. ya. Ah, ketika Allah mengatakan, nah ini redaksi, kuciptakan ya, kuciptakan, itu kuciptakan. Jadi kemampuan Allah itu menciptakan. Nah, itu bukan berarti menciptakan ini terpisah dari Allah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya. Ya. Nah, Eh, nah, Bang, sementara bentar, Bang. pemahaman yang saya tangkap Bentar, dari bentar, Bang Bang. Supri, oke. Bang, teman saya ini Telegram tadi saya baca dulu ya. Saya keluar bentar dulu ya. Takutnya dia Ya, nge-text apa. ya. Ya, nanti saya masuk lagi. Saya nggak bakalan pergi. Bentar ya. Iya, santai aja. Begono. Masih aja zamannya Telegram ya. Iya ya. Telegram itu jauh lebih bagus daripada WA. Jauh lebih bagus tele. Iya. Iya, saya pakai tele. Tapi aku nggak seneng, nggak suka aplikasinya, nggak semudah WA, nggak se apa sih? Menurut aku keren loh kalau WA. Bukan, tidak sepamiliar WA, tidak sepamiliar itu, familiar. Tapi emang aplikasinya bentukannya itu aku nggak suka. Kalau misalkan WA itu aku suka bentukannya. Beda sama Telegram yang zaman dulu ya. Telegram zaman dulu itu kan kayak surat menyurat gitu kan. Iya betul. Kadang pakai aplikasi tapi aplikasinya nggak seseru seperti yang kita ini. Iya Karena betul. Ini Kristen-Kristennya penggunanya juga dikit. Itu Bunda Lipia, itu ingat itu tadi kalau dibilang orten boleh berdusta 3 hal begitu. Iya bang. Jadi kan memang oten itu terkadang mereka itu asal jeplak. Jangan tidak. Ini kan kebanyakan Muslim menjawabnya boleh berdusta 3 hal. Iya kan dalam kebaikan, bukan begitu. Bukan Enggak, begitu. saya enggak bilang boleh tadi. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan kan. Itu tidak dibolehkan, dilarang. Itu kan diringankan. Dia kan nggak paham arti meringankan. Ini Bang Supri gimana Bang Supri? Terusin aja dulu. Iya. Lagi. Ya, terus lanjut tadi. Enak. Enggak, intinya itu orang itu biasanya begini. Nah, apa namanya menjawab, oh iya boleh, kan dalam kebaikan. Tidak begitu, kan secara umum ini ya. Gitu kan menjawabnya teman-teman Muslim. Bang Ben, naik Bang Ben. Naik Bang Ben. Nah, itu Bang Ben. Nah. Assalamualaikum Bang Ben. Gini saya maksud saya gini Bang Ben, kan kebanyakan Muslim itu kalau menjawab boleh berwudhu dalam 3 hal, maka jawaban teman-teman Muslim, saudara Muslim, iya boleh kan dalam kebaikan, gitu kan rata-rata. Benar gak Bang Ben? Begitu kan kebanyakan itu. Iya, ada juga yang seperti itu. Soalnya mereka nggak baca matannya, itu yang jadi masalah. Gitu, dan tidak tahu gitu bagaimana para pengkaji hadis ini apa namanya prosesnya gitu. Itu ditahrib namanya tuh Bang Ben. Ditahrib. Jadi redaksi aslinya bukan seperti itu. Gitu kan, langsung aja dijawab. Oh, kadang-kadang kan begitu saudara Muslim gitu kan. Saya tuh seringkali kalau ditanya, saya lihat dulu teksnya seperti apa, redaksinya seperti apa, gitu kan. Sama itu makarallah itu diartikan itu ditipu daya itu. Saya bilang sama saya bilang kok bisa ini makarallah jadi tipu, ini gimana ceritanya ini, gitu kan. Nah, sementara makarallah itu adalah syiasah atau balas
gitu loh. Nah, Maka itu Allah dia, seperti itu. Bang. Sallu ala Nabi Makanya kan, Muhammad. Naik sallu ala Nabi Muhammad. makanya kan tadi itu saya jelaskan di saat dia bilang Rasulullah katanya ya kan, sebelum dia menggunakan data, dia kan bilang katanya Rasulullah. Nah, saya bilang, loh Rasulullah itu tidak mengajarkan. Contoh waktu dulu itu bukannya dia berbohong, karena dia berdiri di saat bilang sama kawanan yang mengejar orang untuk dibunuh itu, Rasulullah di saat duduk, awalnya duduk terus berdiri. Nah, beliau itu bilang, tidak, selama saya berdiri di sini saya tidak melihat orang itu. Nah, berarti kan Rasulullah tidak bohong, karena sebelumnya melihatnya itu dalam keadaan duduk. Setelah berdiri, Rasulullah bilang, apakah kau melihat fulan? Fulan, apakah kau melihat fulan yang lewat sini? Rasulullah itu udah berdiri nih, sedangkan melihatnya pas duduk. Beliau menjawab, saya tidak, selama berdiri di sini tidak pernah melihat orang lewat. Nah, kan berarti memang tidak bohong gitu. Jadi memang Oten-Oten ini selalu dia menarasikan atau dia framing, dan sekalipun ada data dia selalu tidak bisa memaknai artinya karena mereka sendiri tidak pernah pakai tafsir kan, itu jadi asal-asal aja. Ya, tapi Ben, memang begini tadi kadang. ada yang mantau atas nama Soul nggak tadi? Tapi SOUL kadang memang kadang teman-teman itu Gimana ketika Bang Ben? disodorin hadis itu tanpa ngecek dulu isinya, tanpa ngecek matanya dia sudah berani jawab. Ah, ini kadang Nah, itu dia, yang Bang ngeri Ben. di situ, Ah. ngeri itu di situ. Ngeri itu. Itu ngeri itu. Ngeri. Ngeri Ngeri. itu. Misalnya Seperti ini Bang Ben, saya itu sangat mudah untuk dalam poin ini, saya sangat mudah. Misalkan begini, bahwasanya muslim itu boleh kok makan babi ketika terdesak. Itu sudah salah cara menyampaikannya. Jadi begini, hukum babi itu tidak akan pernah berubah dari haram menjadi halal. Apapun kondisinya tidak akan berubah. Nah, tetapi kondisionalnya tidak ada opsi lain makan pada waktu itu, nggak ada opsi lain, yang ada opsi cuman babi doang. Kita makan itu dimaafkan Allah karena tidak ada opsional. Ngerti nggak ini Bang Ben? Gitu kan? Cuma satu opsionalnya cuman babi Demi gitu. mempertahankan hidup ya, Tapi karena hukumnya babi tetap darurat. haram. Hukum babi tetap haram gitu loh. Hukumnya tetap Oh, haram. itu. Nggak ada Nanti nama Soul Bang Prim. Nggak ada ya? Tadi belum ada yang sempat. SOUL kan? Soul kan? Soul Boxer. sama dengan gini, Bang Exot. Hadis yang mengatakan bahwasanya Allah meletakkan kakinya di atas neraka, gitu gimana itu? Oke, ku jawab ini, Bang. Jadi Siap. begini. Nah, Senjatanya kenapa Oten-Oten itu. iya, enggak apa-apa, kita jawab ini di sini. Jadi begini, kenapa Allah mengatakan di situ ketika Allah bertanya ini, bertanya kepada neraka, apakah sudah cukup? Maka neraka mengatakan tidak, itu kan? Tidak, masih kurang, itu ya Allah, masih kurang itu. Kemudian Allah menaruh kakinya sebelah kiri. Jadi kalau menggunakan bahasa itu sebelah kiri, bukan kaki kanan ini Bang Ben. Ini penting ini. Kenapa kiri kanan ini penting? Nah, itu Allah kemudian bertanya lagi, masih cukup? Neraka masih merespon dengan hal yang sama. Nah, kaki kiri ini kenapa di situ seakan-akan kaki kiri? Kita konotasinya ini Bang Ben, konotasinya kaki kiri itu konotasi baik atau buruk itu Bang Ben? Kira-kira ini Bang Ben. Buruk. Buruk ya. Nah, kenapa seakan-akan ditaruh di situ untuk menghinakan penduduk neraka gitu. Sebenarnya tanpa itu Allah bisa gitu loh. Sepakat. Gitu Bang Ben. Jadi gini teman-teman. Jadi dalam budaya Semitik itu kan berarti bicara keturunan Abraham ya, baik keturunan Ismail maupun keturunan Yitzhak itu kan orang-orang Semit, keturunan Sem karena mereka. Nah, ketika menghinakan orang-orang yang pantas dihinakan, entah itu lawan, entah itu musuh, entah itu orang-orang yang bersalah atau berdosa, itu mengatakan di bawah kaki.
Itu. Nah, betul. Teman-teman bisa lihat, teman-teman buka yang sama, Mazmur 110 nomor 1, Bang. Coba dibuka. Ini sama-sama budaya Mazmur ya. Semitik ini. 110 nomor 1. Bentar ya. Jadi biar teman-teman bisa mengcompare. Jadi kalau sebentar abang-abang, maaf ya. ya, Yo. Kayaknya nggak jadi kayaknya. Aku tidur aja Aja ya. nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Ya udah, next time aja ya. Ya, oke. Yo, Istirahat aman, dulu ya. aman. Oke. Ya. Thank you guys. Yes, ya, yuk. Jadi coba lihat di Mazmur 110 nomor 1. Di situ sama persis narasinya. Mazmur berapa? 110 pasal 110 nomor 1. 110 Nomor 1. Pasal 110 nomor 1. ayat 1 ya. Oke. Iya. Oke. Jadi Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, gitu kan. Itu ya kan. Jadi memang budaya Semitik itu ketika dia menghinakan pihak-pihak yang pantas dihinakan, dia akan mengatakan di bawah kaki. Nah, Itu. Jadi ini buat kompar ya buat teman-teman kalau ada pertanyaannya. Jadi selain teman-teman bisa menjawab bahwasanya maksudnya seperti itu memang budaya orang Semitik keturunan Abraham itu ketika mengatakan menghinakan orang-orang yang pantas dihinakan, dia akan mengatakan di bawah kaki. Itu. Bahkan kalau di hadis mengatakan kaki kiri, lebih clear lagi itu. Bukan cuma kaki kiri, artinya benar-benar dihinakan. Ini makanya terkadang kalau kita memahami sebuah ayat, sebuah hadis itu kadang memang kita harus paham kultur ya Bang Exkut ya. Kita harus paham kultur masalah juga itu penting. Ya, gramatikal itu kan ya, gramatikal itu kadang berbicara tentang kultur kan. Kayak gini kan kultur. Kalau orang nggak paham kultur Semitik, apa itu di bawah tumpuan kaki, di bawah kaki. Padahal kalau kita paham paham kultur orang-orang keturunan Abraham itu mengatakan ketika dia menghinakan pihak yang pantas dihinakan itu dikatakan ada di bawah kakinya. Itu. Nah, ini sedikit Bang Men. Jadi gini, kenapa redaksinya seperti itu? Untuk menghinakan. Nah, apakah Allah bisa tanpa itu? Tanpa Allah, kalau dalam pemahaman Ahlus Sunnah itu Allah itu tidak tetap seperti itu Allah tidak bergerak seperti dalam pemahaman ini naik turunnya langit gitu kan, atau di hari Arafah Allah turun begitu. Itu tidak begitu pemahaman kami. Itu tetap aja menggunakan rahmatnya Allah. Di teksnya tertulis seperti itu, tetapi maknanya itu bukan Allah zatnya yang turun gitu, tetapi rahmatnya itu, kemampuannya gitu yang turun. Nah, saya kasih begini Bang Ben. Kenapa? Apakah Allah bisa saja itu apakah neraka apakah masih ada lagi ya Allah? Itu kan Allah cukup masih gitu kan, atau Allah cuma mengatakan sesungguhnya hinalah orang-orang di situ. Tapi kenapa harus menggunakan kaki gitu? Biar makin jelas maknanya makin jelas bahwasanya orang-orang di neraka itu hina. Itu tujuan intinya seperti itu Bang Ben. Iya. Nah, ada lagi nih Bang Ben. Pernah dengar ini tangan kanan sebelah kanan 2? Pernah dengar nggak itu Bang Ben? Iya, itu subhat yang sering dibawa Oten itu. Itu senjatanya Oten lagi tuh, padahal mereka kan tahu nggak Bang Ben? Coba Bang Ben jawab, coba dulu gimana narasinya Bang Ben? Kalau yang saya pernah baca ya penjelasannya itu bicara bahwasanya tangan kanan itu kan menunjukkan sesuatu yang baik. Jadi itu menunjukkan rahmat, bahwasanya rahmat Allah itu melebihi murkanya. Rahmat dan rahimnya itu melebihi murkanya. Saking berlimpahnya rahmat itu, maka dikatakan tangan kanan 2. Itu teman-teman. Nah, artinya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih
besar daripada ketentuannya. Ada yang mengatakan ketentuan, ada yang mengatakan bahwasanya lebih besar daripada murkanya. Itu benar juga itu murka. Tetapi ketentuannya, misalkan ketentuannya seperti ini, tetapi seorang hamba berharap gitu kan, meminta kepada Allah, itu Allah bisa berubah gitu loh. Contohnya bagaimana? Allah mengatakan di dalam hadits qudsi mengatakan seperti ini, bahwasanya saya ini tergantung persangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka itu yang dia dapat. Hambaku berprasangka baik, maka itu yang dia dapat. Gitu kan? Nah, seperti itu Bang Jadi Ben. kalau nggak Lanjut salah Bang Ben. hadis yang dua tangan kanan itu kan kalau nggak salah cerita tentang Nabi Musa ya, ketika dia melihat seorang wanita tidak yang sudah digariskan untuk tidak mempunyai anak kalau nggak salah ya. Tapi tiba-tiba Lain itu. sewaktu itu yang mana ya itu ya? Ada yang itu Jadi ya. begini. Kalau yang tidak yang ditentukan oleh Allah itu data pendukung. Jadi begini, data yang tentang itu kisah Bani Israeliat, tapi bukan dari Nabi itu, tetapi kisah Bani Israeliat yang dicatat dalam sejarah keilmuan Islam. Jadi ada kisah. Nah, Nabi sendiri memperingatkan kalau ada kisah-kisah Bani Israeliat jangan ditolak sepenuhnya, jangan diterima Betul. sepenuhnya. Sepakat. Itu. Nanti ketika bahwasanya ketentuan Allah itu banyak itu data-datanya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat malaikat maut, kemudian malaikat maut tidak jadi mengambil nyawanya seorang. Kenapa? Oh, dia bersedekah gitu kan. Kenapa? Ada kemudian lagi kenapa ini tidak tertimpa masalah? Jadi gini, ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada seseorang ini meminta kepada Allah, ya Allah meminta kekayaan gitu kan. Nah, tetapi dia bilang kasih saya kekayaan dalam 1 tahun saja. Setelah itu kasih miskin saya selama-lamanya, tidak apa-apa. Nah, oke, Allah terima kabulkan doanya ini. Nah, tetapi dia amalannya ini bersedekah, itu kan, bersedekah. Nah, dia ini sampai bahkan ada para ulama mengatakan sampai sekarang ini keturunannya masih kaya. Kenapa? Karena dia itu doyan bersedekah, hobinya bersedekah. Jadi yang tadinya ketentuannya dia minta 1 tahun, tapi Allah panjangkan karena dia terus melakukan apa yang Allah senangi. Gitu Bang Ben. Itu poin-poinnya kita. Lanjut Bang Ben. Tapi Percaya kalau nggak, mungkin Bang Ben? kenapa? Gimana? Lanjut dulu Bang Ben. Gimana? Ya enggak, maksudnya teman-teman kalau mungkin sering ketemu fitnah atau subhat yang sering dibawa sama Oten, bawa aja ke sini. Insya Allah kalau kita bisa jawab, insya Allah kita jawab. Itu aja. Nah, itu dia. Ada lagi begini Bang Ben. Ini mungkin tidak pernah ini dapat ada lagi yang begini, bahwasanya banyak sebenarnya itu yang harus dijawab dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, yang mana apalagi ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat yang mana maknanya kurang ditangkap gitu kan. Maka itu ulama itu ada dua metode. Metode pertama, biarkan redaksinya seperti itu, jangan diutak-atik. Tapi ada juga nih orang usil, kan begini usilnya bagaimana? Ini mau tanya kok begini sih? Ayat ini apa sih? Nah, tugasnya itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan cara metode takwil gitu loh. Nah, apa takwilnya tadi itu seperti tangan kanan. Kenapa dua tangan kanan? Tapi ini believe it or not, percaya atau tidak Bang Ben, ada dari kalangan umat Islam itu yang mengartikan secara letterlet. Gila nggak tuh? Gila itu saya pikir gitu. Ya, kalau memang nggak mau mengartikan ya udah biarin aja ada ayat mutasyabihat seperti itu. Jangan ditakwil, yang diapa-apakan seperti yang ada di Quran kan, sudah dibiarin aja. Tapi mampu nggak kalau jawab subhat? Nah, orang-orang yang membiarkan itu tidak bisa menjawab itu rata-rata. Bahkan Iya, sekelas benar. Imam Abu Hanifah, kau bertanya ini bid'ah. Kau menjawab bertanya ini bid'ah. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa bil makna istawa gitu kan? Jangan kau bertanya bid'ah. Itu respon daripada Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak. Dia respon karena pada saat itu serangan-serangan filsafat, serangan-serangan orang-orang yang yang orientalis. Imam Abu Al-Asy'ari menjawab, "La." Imam Abu Al-Asy'ari menjelaskan
menggunakan metode yang namanya kalam, itu metode kalam. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak bertempat di arsy, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Karena sebelum adanya alam semesta, arsy itu sendiri Allah sudah ada. Itu arsy itu produk baru. Jadi sebelum tidak dan Allah itu tidak seperti makhluknya berpindah-pindah tempat gitu loh. Dan Allah itu tidak membutuhkan tempat gitu. Iya, makanya Penjelasan saya sering bilang ketika Oten bawa ayat itu, saya bilang ketika Anda mengatakan Tuhan Anda ada di surga dan surga adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan saya, sebelum surga diciptakan Tuhan Anda ada di mana? Buntu pasti mereka. Itu buntu, itu resiko macet itu. ketika Tuhan ya, di situ adalah resiko ketika yang namanya Sang Khalik itu terikat oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Sedangkan kita memahami dimensi ruang dan dimensi waktu itu adalah ciptaan. Tidak mungkin pencipta itu terikat oleh ciptaannya. Mustahil itu. Karena Mustahil. ketika pencipta terikat oleh ciptaannya, pensiun dia jadi pencipta. Pensiun dia. Iya. Betul. Ini Jenis lihat itu waktu saya diskusi sama internet Islam. Saya tidak mau menyebut merek ya, Bang Ben. Jadi saya katakan Allah itu wajib, itu wajib mutlak hukumnya bagi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Kalau dia terikat ruang dan waktu, berarti Allah itu dikalahkan oleh ruang dan waktu, gitu loh. Nah, jadi kalau Tuhan itu sudah pasti tidak ada ruang, dialah yang pencipta waktu. Sebelum ada kata awal, dia sudah ada, gitu. Jadi pemahaman Ahlul Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Kalau masih dikatakan dia awal, dia akhir, itu masih kurang tepat. Dengan bahasa Indonesia yang tepatnya, Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terikat ruang dan waktu, gitu. Nah, kalau Allah sudah terikat ruang dan waktu, kalah Allah, gitu. Iya. Bahkan ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Sudah ada ya. Nah, betul. Memang Kemarin kita ini aku- harus ini, Bang Ben. Kemarin aku ngadepin ateis, Bang. Pertanyaannya Oh, di mana? gini, pertanyaannya. Gimana? Itu tempatnya di beberapa hari yang lalu, dia bilang gini, jika Tuhan itu maha baik, kenapa dia menciptakan kejahatan? Nah, ini pertanyaan kuno sebenarnya, tapi sering ditenteng-tenteng di banyak komal Betul. ini. Di Betul, situ dia betul. pikir dia pinter. Saya bilang, kalau cuman pertanyaan kayak ini, anak madrasah ibtidaiyah yang baru belajar ilmu mantik itu juga bisa jawab, aku bilang gitu. Loh iya, swear. Kalau kenapa Tuhan itu disebut maha baik tapi dia tetap menciptakan kejahatan? Pertanyaannya, sesuatu itu dibilang baik ketika ada parameter jahat. Tidak mungkin sesuatu itu dibilang baik ketika tidak ada jahat. Seperti sesuatu dibilang terang karena ada gelap. Justru Tuhan itu malah maha baik ketika dia menciptakan kebaikan sekaligus kejahatan, agar manusia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Bungkam tuh ateis langsungan, nggak bisa ngomong itu. Lah kalau Tuhan nggak membuat manusia nggak bisa bedakan baik dan benar, baik dan buruk, benar dan salah, ya nggak jadi maha baik dia. Selesai di situ. Buat apa terus manusia diturunkan di dunia? Nggak bisa bedakan kok. Betul. Tapi memang sebelumnya, memang beberapa hari sebelumnya saya lihat pertanyaan itu memang muncul di beberapa komal gitu loh. Kebetulan saya di bawah, saya lihat, dan memang beberapa teman-teman Muslim agak kesulitan jawabnya, cuma jawab ya karena itu ujian. Kalau sama ateis kita nggak bisa guys bilang ujian guys. Nggak bisa pakai ilmu mantik guys. Kalau sama ateis pakai ilmu mantik guys, jangan bilang ujian guys. Susah nanti kalau bilang ujian. Betul. Jadi gini Bang Ben, kalau misalkan umpama bilang Allah menciptakan neraka itu versimu salah gitu, tidak ada masalah gitu. Makanya itu kalau saya sama Jens ini, Melanie ini, saya bilang jangan panik dengar argumentasi lawan, dengar pernyataan lawan, statement lawan, jangan panik, santai aja itu, semuanya sudah selesai itu. Semua begini,
Kalau dia maha baik, kenapa menciptakan neraka? Oke, nggak usah ada neraka. Lalu bagaimana caranya Allah menerapkan keadilan terhadap Hitler yang telah melakukan genosida? Bagaimana caranya? Kan begitu. Bagaimana caranya Allah membuat keadilan terhadap korban-korban penguasa-penguasa jolim yang menindas manusia-manusia lemah? Bagaimana caranya? Kan begitu. Harus apa? Kira-kira dalam analogi saintisnya apa yang harus Allah lakukan? Kan begitu. Dibulak itu anunya apa? Pertanyaannya dibulak-balik gitu. Pasti juga macetnya itu ya harus Allah membuat keadilan gitu kan? Iya. Sementara Allah itu salah satunya maha adil gitu. Lanjut Bang Len, lanjut. Jadi memang banyak ya pertanyaan-pertanyaan ateis yang sebenarnya simpel jawabnya. Cuman karena mungkin teman-teman nggak terbiasa gitu ngadepin pertanyaan seperti itu, udah panik dulu, marah dulu gitu loh. Sebenarnya santai aja gitu loh. Udah Santai aja itu. jadi ateis itu kau suruh ngomong lebih dari 3 menit, udah blundernya 10 kali. Tenang aja, senang aja, udah nggak usah pusing kau. Jadi Allah itu ada itu kalau mau dapat ateis benar-benar ateis itu namanya Konstantin cewek itu umurnya kira-kira 20 tahunan itu. Dia itu apa namanya betul-betul tidak mempercayai ada neraka gitu kan, surga Tuhan bahkan gitu kan. Nah, saya sempat itu diskusi di komalnya siapa itu ya. Jadi saya bilang begini. Gimana? Di komalnya Gimana Marsha Host? and Gimana? the Girls. Di komalnya Marsha and the Girl. Jadi saya bilang begini. Dari gini kesimpulan dari argumentasinya saya dapat kesimpulan Bang Ben. Jadi saya bilang begini. Sebenarnya kau sudah mendapatkan ada suatu keyakinan, suatu merek agama yang membuatmu tertarik gitu. Cuman kamu ini apa namanya? Rada-rada kesel lihat pengikut agama ini gitu kan, merek ini ngaku aja gitu kan. Jadi tidak mau mengaku dia, tapi kesimpulan argumentasinya saya paham gitu. Loh ini sebagus ini loh data primer kalian, tapi kenapa orang-orangnya itu rata-rata mau dia bilang goblok tapi tidak terucap, tapi saya bisa mengartikan daripada narasi-narasinya, diksi yang dia pilih, memang dia mau mengatakan kenapa ini pengikutnya gitu kan. Makanya saya bilang agama apa yang membuatmu tergoda? Dia jawabnya kamu yang membuat saya tergoda gitu. Gitu. Lalu juga saya pernah itu, wah itu skakmat itu ateis. Ketika dia bilang, kenapa kok? Saya tanya kenapa Tuhan? Kau tidak percaya Tuhan? Alasannya simpel kata dia. Ya nggak bisa dicerna panca indera. Saya jawabannya simpel. Loh berarti boleh dong saya bilang Anda nggak punya akal? Loh gimana bisa Bang? Coba open cam, tunjukkan akal Anda ke saya. Kan simple. Ternyata dia akalnya nggak dicerna panca indera juga. Indera pendengaran nggak bisa cerna akal Anda. Indera penglihatan saya nggak bisa cerna akal Anda. Berarti kalau dengan narasi Anda yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada karena nggak bisa dicerna panca indera, maka akan berapa banyak hal di dunia di semesta ini yang akan kita nafikan hanya karena tidak dicerna panca indera. Sedangkan panca indera kita loh terbatas. Termasuk akal Anda sendiri pun akan saya bilang nggak ada. Karena emang nggak bisa dicerna panca indera. Selesai di situ. Betul. Kalau saya ketemu orang-orang seperti ini, misalkan dia bertanya, saya ini tidak ada Tuhan. Saya ini adalah Tuhan buat diri saya sendiri. Saya bisa mengatur diri saya sendiri. Saya bilang, wajib ini. Saya bilang gitu kan. Saya bilang, tolong kalau begitu, tolong berhentikan di 10 menit aja jantungmu itu. Tolong kalau kau memang Tuhan atas dirimu sendiri, berhentikan detak jantungmu selama 10 menit. Nanti kau sembah gitu kan. Saya bilang begitu. Mana bisa. Tapi ada cara yang bagus ini Bang. Ketika mereka tidak percaya tentang prima causa kan. Kalau bicara Tuhan kan bicara prima causa ya. Hal yang menyebabkan segalanya. Saya kasih analoginya gini mereka. Suatu saat Anda itu tinggal di sebuah rumah sendirian.
Di tengah malam Anda tiba-tiba tertidur sampai pagi. Ketiga pagi hari Anda bangun, di meja makan itu sudah tersedia banyak makanan. Ada telur, ada steak, ada nasi goreng. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak kalau semua ini ada sendirinya, tidak ada yang membuatnya? Dia bilang, nggak percaya bang, pasti ada yang membuatnya. Nggak mungkin kan telur jalan sendiri, masuk ke panci sendiri, merebus diri sendiri, terus ke piring sendiri. Ya begitu juga yang namanya semesta. Kalau yang cuman selevel meja makan aja nggak mungkin mempersiapkan dirinya sendiri, apalagi semesta gitu loh. Di situ mereka sudah langsung pusing itu otaknya. Pasti pakai standar ganda itu pasti. Kalau selevel meja makan mereka nggak percaya ada sendiri. Kenapa semesta kok mereka percaya ada sendiri? Kan bego saya bilang, balul itu. Nah betul itu, malah ada ini Bang Ben, saya ketemu di Komalnya Sendida. Iya Sendida kalau nggak salah itu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya alam semesta ini, gitu kan? Tuhan itu alam semesta. Saya bilang bisa dijelaskan karena memang sesuai data Al-Quran juga dia tidak serupa gitu. Oh, sementara alam semesta ini kalau dalam Al-Quran maupun hadis Allah menegaskan bahwasanya alam semesta ini hanya debu-debu. Jadi galaksi yang sekian triliun adanya itu hanya debu-debu di arsinya Allah. Gitu. Nah, di arsinya Allah. Nah, kan dikatakan makhluk terbesarnya Allah itu ya arsil. Sampai ada ajim gitu kan, arsil ajim gitu kan. Artinya sangat besar gitu. Ini ukuran, memang kalau arsi itu sepakat ulama itu ada ukuran itu yang sangat besar. Tetapi kalau Allah sendiri zatnya itu tidak ada ukuran. Nah, arsi, jadi alam semesta ini yang dikatakan di ruang dimensi alam semesta yang saat ini kita berada, yang ada artinya galaksi, kan kita galaksi Bima Sakti, ada galaksi Milky Way dan sebagainya itu, yang ada jumlahnya triliunan, itu hanya debu-debu di antara arsinya Allah, itu hanya debu sekecil itu gitu loh. Bahkan ada dalam satu hadis mengatakan begini, alam semesta yang sangat luar biasa ini itu hanya seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Tengah padang gitu pasir. Kan? Jadi gagal tuh argumentasinya kalau Tuhan itu alam semesta, gagal tuh. Iya bang. Jadi Iya. iya bener abang ya. Jadi saya tambahin ya. Bagaimana mungkin logikanya aja begini, alam semesta pun itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah menyerupai alam semesta yang sejatinya diciptakan oleh Allah sendiri, kan begitu. Sedangkan Allah itu maha besar, ya memang benar Allah itu maha besar. Bahkan kita itu tidak bisa mengandai-andai atau membayangkan kebesaran Allah atau wujud Allah itu seperti apa. Namanya maha besar, jadi tidak tertandingi oleh alam semesta dan apapun. Ya, jadi apalagi istilahnya kayak Tuhan turun ke bumi, nggak mungkin cukup lah gitu loh, ya kan? Ibarat kata kan begitu. Jadi oten-oten ini kadang konyolnya di situ. Mereka itu mengatakan yang katanya di ars itu juga pun itu sebenarnya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan berarti duduk di atas ars gitu kan. Tanya nih ke Mbak siapa, Mbak Luvia, ada nggak yang mustahil bagi Tuhan? Iya jelas lah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, saya bilang ada yang mustahil bagi Tuhan, Mbak. Oh maksudnya gimana tuh? Mustahil dalam hal apa itu? Iya, jadi kan sering nih Oten bilang, wah Tuhan bisa jadi apa aja, jadi monyet, jadi kera. Saya bilang ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak, kan kalau diibaratkan kan gini, kalau kayak gitu ada. Karena apa? Karena ada lawannya. Kalau Allah itu Iya, maha besar, iya. mustahil maha kecil begitu. Iya, jadi kalau kita di Islam kan Kirain ada aku yang dalam namanya, menciptakan apapun maksudnya. Iya. kalau Ada kalau soal kita kan diajarkan ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat terlarang ya.
Jadi Oh ya, ketika sifat Allah wajib dikatakan, 20. Betul. ya ketika Allah dikatakan dia maha maha perkasa, ya berarti dia ya mustahil untuk Iya. lemah tidak berdaya. Ketika Allah dikatakan maha maha immortal, maha hidup, maha immortal atau maha kekal, berarti dia mustahil untuk bisa mati ataupun binasa. Artinya semua sifat yang bertentangan dengan sifat wajib itu pasti kemustahilan itu bagi Allah. Ini lagi Bang, ada istilah ini ya, ada istilah yang Toten itu juga salah paham atau salah mengerti. Di sifat Allah itu yang wujud, qidam, baqo, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya itu dikatakan mereka bilang soal wujud. Nah, dipermasalahannya mereka kan nggak paham tuh. Maksudnya wujud ini sebenarnya bukan wujud itu yang ditafsirkan nama mereka salah ya, karena wujud di sini itu maksudnya ada, bukan berarti wujud berwujud gitu. Tapi sebenarnya di sini artinya maknanya itu wujud itu ada. Iya, jadi yang bersifat wujud itu cuman Sang Kholik. Selain Sang Kholik itu nggak punya sifat wujud, tapi maujud, diadakan, bukan ada, tapi diadakan. Oh, ada itu sifat wajib 20. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian membangun metode-metode ini. Artinya apakah 20 saja? Tidak sebenarnya, tetapi disederhanakan untuk 20 sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat mustahil. Ya. Nah, apa yang di situ bahwasanya ketika Allah itu ada wujud, mustahil Allah tidak ada. Adam. Jadi tulisannya itu Adam gitu kan. Nah, qidam artinya sebelum awal ya Allah lebih awal dari itu. Itu artinya qidam. Nah, lawannya daripada qidam apa? Hudus atau hadits gitu kan. Artinya yang baru gitu. Baru. Ada permulaannya. Nah, kemudian bako, lawannya bako apa? Fana gitu kan. Fana. Lawannya gitu kan. Artinya wahdaniyah, Esa tunggal gitu. Ta'addud artinya berbilang. Nah, makanya ini kadang-kadang yang ada di sini Bang Ben, bunda DPA gini. Jadi kadang-kadang teman-teman ini mengartikan Esa atau wahid gitu kan. Itu beda itu perbedaan bahwasanya itu bilangan satu itu Allah itu tidak berbilang. Nah ini ingat ini Allah tidak berbilang. Jadi berbeda kalau misalkan kita analogikan ke benda itu ada bilangannya 1, 2, 3 dan sebagainya. Allah itu tidak berbilang. Nah, ini agak repot ini saya jelaskannya bagaimana ya. Jadi Allah itu tanpa bilangan. Memang satu gitu, mutlak. Satunya ini mutlak gitu. Tunggal mutlak. Kalau dia satu masih bisa dibelah sebenarnya Bang, masih di satu masih bisa dibagi gitu kan. Nah kalau dia ahad, jadi perbedaan antara wahid dan ahad itu beda. Wahid ahad itu Allah itu ahad gitu kan, bukan Allah itu wahid itu, tapi Allah itu wahad. Ahad itu satu yang tidak bisa dipecah gitu. Tidak kalau dia kan satu bagi kurang masih bisa tuh gitu kan, satu dibagi setengah ya setengah gitu kan, itu masih bisa terpecah. Kalau ahad itu tidak bisa gitu, jadi tidak berbilang. Nah itu makanya kalau angka satu itu disebut dalam bahasa Arab itu bukan ahad tapi wahid gitu loh. Nah gitu, jadi Allah itu ahad, tanpa berbilang, tanpa bisa dipecah itu. Nah kadang-kadang teman-teman ini Allah itu satu gitu, ini agak salah ini. Kalau satu masih bisa dipecah, makanya ahad tanpa bisa dipecah gitu. Lanjut gitu. Kristen mungkin waktu lewat
jam 2 mungkin pada nyasar ke sini. Enggak, Biasanya kalau mau deh buka kalau nanti tengah jam malam 3. sekalian itu pasti di atasnya jam 3 atau di atasnya jam 2 kalau tengah malam ya. Kalau jam-jam Oh segini ini memang pada masuk sepi-sepinya. tempat-tempat lain, pada masuk ke tempat-tempat lain. Karena juga sudah banyak yang dari tadi sebelum-sebelumnya itu diskusi ya mereka itu pada kecapean. Tapi kembali lagi kalau udah kebangun biasanya mereka yang aku sering diskusi tengah malam itu di atasnya jam 2 itu udah mulai tuh ada aja tuh udah mulai lumayan tuh sampai apalagi menjelang subuh itu mulai banyak itu. Iya benar. Tapi kalau malam minggu deh, kalau bukan malam minggu ya, malam Sabtunya. Kalau malam minggu itu masih berkurang ya. Kalau malam Sabtunya. Kenapa kalau malam minggu itu lebih banyakkan malam Sabtu biasanya? Karena malam minggu itu dia kan mau ke gereja tuh, dia tidur dulu tuh istirahat. Nah, tapi kalau malam Sabtunya itu biasanya berjubel tuh dari habis maghrib tuh banyak banget itu oten-oten yang mau naik diskusi atau nyimak atau apa gitu. Tahu ya jadwal-jadwalnya kakak ya. Ya karena gini deh, aku itu kan diskusi itu dari tahun berapa ya, zamannya di ini loh, zamannya di Facebook itu pakai ketikan tangan itu ya, belum yang pakai grup-grupan itu ya, yang ngoten-ngoten pada menghina ini apa segala macam. Belum ada YouTube itu deh, belum ada apa. Ini mah enak. Terus aku beralih ke Hago di YouTube, terus di TikTok gitu. Jadi udah sering namatin lah ya dari kadang aku diskusi pagi itu jam-jamnya berapa di malam hari jam-jamnya berapa itu sering banget itu namatin gitu. Kadang kan aku seringnya memang diskusi tengah malam deh karena aku kebangun itu untuk sholat malam dulu gitu. Jadi setelah sholat malam zikir baca Al-Quran itu ditarik-tarikin tuh kalau aku udah buka TikTok tuh udah mulai tuh ditarik-tarikin sama yang buka-buka komal diskusi kan di Iya. undang-undang gitu. Bang Zuma kayaknya juga masih live dia. Lah barusan iya masih live tapi biasanya udah rungkat jam segini deh. Jam 2-an tuh udah rungkat biasanya. Katanya jam 2. Kalau udah jam 2 bebas deh semua pada kemana. Melayang-layang di udara. Tapi yang aku heran ya sama orang Kristen itu, padahal udah sering ya diskusi sama kita ya. Tapi kenapa masih mempertahankan yang salah gitu? Bingung aku. Padahal udah dijelasin kayak si Jain ya kan. Sebenarnya simple gitu loh. Ketika mereka mau membuka akal sehatnya, dia membuka hatinya, cepat atau lambat pasti kok. Saya pernah ada salah satu ya, nggak usah sebut nama ya. Dia itu diskusi debat sama aku itu sampai ada kalau 3 bulan. Tapi saya nggak pernah bilang, "You harus adat." Nggak, saya tahu ketika dia bilang, "Bang, saya ini orangnya rasional." Ah, itu seneng aku. Kalau dia udah rasional, berarti udah tinggal dikit ini yang bilang. Jadi cukup kita pancing, kita trigger agar dia menggunakan rasionalnya. Kita pakai ayat-ayat yang itu secara rasional tidak bisa dibantah gitu. Saya selalu bilang, yang namanya kebenaran itu tidak akan tertolak oleh yang namanya akal gitu loh. Itu pasti. Kalau sampai tertolak akal, maka kebenaran itu akan dipertanyakan. Karena salah satu instrumen manusia untuk memahami sebuah kebenaran itu adalah akal. Jadi aku cukup menggunakan ayat-ayat yang itu bisa memantik rasional dia. Awalnya sampai kalau ada aku naik, dia turun. Mungkin saking jengkelnya dia nggak bisa matain gitu. Kalau saya tanya aja rasionalitasnya. Saya kembalikan lagi ke Anda. Rasional nggak? Dengan doktrin Anda? Sampai akhirnya dia nggak mau diskusi lagi, ada kalau 2 minggu itu Mel. Setelah itu sahadat dia
Iya, sadar. Terus cerita sama aku, ini gara-gara Bang Ben ini parah ini Bang Ben ini. Saya nggak dikasih nafas ini, dicecer terus pakai ayat. Kalau saya emang nggak usah pakai ayat-ayat yang sifatnya dogmatis lah. Karena kamu dari awal ketemu saya sudah bilang kamu orangnya rasional, saya akan pakai ayat-ayat yang memancing rasionalitas kamu. Saya coba memancing nalar kamu karena saya yakin yang namanya manusia salah satu instrumen manusia untuk menerima kebenaran itu kan akal salah satunya. Kalau akal sudah difungsikan sebagaimana mestinya ya pasti kok nanti kebenaran itu pasti ada itu. Penting itu Iya. Bang Ben. 350 ayat dalam Al-Quran itu bunyinya seperti itu. Betul. Afala takilun. Nah, tidak terpikir. Tidak menggunakan akal. Iya dek, gini juga dek, seperti ada yang tanyakan gitu, kenapa ya kan begitu ya. Nah itu jelas ini sebenarnya udah digariskan dek, sampai akhir kehidupan ini memang sudah digariskan kan kenyataannya pengikut Dajjal itu siapa kan begitu. Jadi udah jelas makin banyak yang mendustakan kebenaran itu gitu. Jadi jangan sampai kita yang menjadi salah satunya fitnah Dajjal. Makanya kembali lagi kan kita walaupun udah merasa memegang kunci surga dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai muslim, toh kita tuh sebenarnya untuk menghina orang-orang yang berdosa ataupun apapun itu kita pun juga tidak boleh seolah kita itu sok suci ya. Jadi karena apa? Karena kita nggak tahu ke depan kita matinya dalam keadaan apa, husnul khotimah atau dalam keadaan apa gitu. Karena setan ini kan selalu menggoda iman kita ya, berjuang untuk menjadi temannya di neraka. Jadi naudzubillah min dzalik lah. Jadi mudah-mudahan kita sampai menjelang akhir hidupnya pun tidak menjadi pengikut Dajjal dan dalam keadaan husnul khotimah gitu meninggalnya ya. Jadi kadang pun ada ya di zaman dulu itu kan zamannya Nabi siapa itu? Mungkin ada yang ingat ya. Itu Rasulullah kan menugaskan ya, Nabi ini yang bisa bicara sama ini ya, Binatang. sama hewan itu. Hah? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa ya? Iya. Lupa lah itu. Kan ditugaskan ya kan, kalau nggak salah maaf ini ya, seingat aku itu ditugaskan sama Allah, koreksi nih kalau salah ya, ditugaskan sama Allah, coba cari siapakah yang terburuk di muka bumi ini, kan begitu. Yang terburuk di muka bumi ini siapa, silakan kau cari, dikasih tugas seperti itu. Nah beliau ini melihat anjing ya, melihat anjing itu, wah ini pasti nih anjing ini najis nih, paling buruk nah ya kan begitu. Tapi mana mungkin seburuk-buruknya hewan ini ya kan, kayaknya enggak paling buruk, pasti ada yang lebih buruk lagi ini. Kalau aku merasa anjing ini lebih buruk, bahkan aku sendiri meragukan kayak gitu kan, masih mencari lagi nih, mencari lagi, akhirnya ketemu tuh penzina, pemabok lah apa itu orang itu yang duduk di suatu tempat. Ini paling pasti ini yang paling terburuk di mata Allah atau terhina di mata Allah. Tapi kembali lagi, ya Allah maafkan hamba, kayaknya hamba tidak bisa menemukan itu, karena saya pikir dia belum tentu matinya dalam keadaan hina, karena siapa tahu dia bertobat, sedangkan aku tidak bisa menjamin hidupku itu kau mematikan dengan dalam keadaan terbaik gitu. Bahkan itu seorang seperti beliau loh seperti itu gitu, gimana kita gitu. Tapi kan terkadang kita itu manusia biasa yang biasanya itu diskusi sama Oten tuh bebelnya minta ampun ya kan, tapi memang botol kan kenyataannya begitu loh. Ampun deh gua.
Hanya kan Rasulullah ngajarkan kita doa kan, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu kan. Bahkan di zaman Rasulullah ada itu sahabat itu yang naudzubillahi min dzalik ya, hanya karena dia terpikat oleh seorang wanita musyrik, akhirnya sampai mati dalam keadaan musyrik gitu. Naudzubillah, ada itu. Auzubillahi min dzalik. Ceritanya siapa yang lagi bilang ceritanya siapa ya, Bang Ben? Kenapa? Ceritanya siapa itu? Kenapa? Ceritanya siapa aku lupa. Ada itu. Lupa saya, ada itu. Hanya karena dia terpikat sama seorang wanita musyrik gitu. Dia ninggalin agamanya, celakanya nggak lama mati dia dalam keadaan Dalam musyrik. keadaan musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Ya, almarhum itu dong yang belum nggak lama meninggal. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ya Ada ya Ada doa yang kisah bagus nyata deh. itu. Jadi doa yang bagus itu gini, ya itu tadi di Bang Ben, iya mugallibal qulubana ala dinik wa ta'atik gitu kan. Nah, kalau ada tambahannya nih, jadi sering-sering ini kalau habis sholat baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Itu dibaca bagus itu. Supaya apa? Jadi kita berharap berpulang dalam keadaan husnul khotimah gitu kan. Ya mugallibal qulubana ala dinik wa ta'atik gitu kan. Tuh sering-sering dibaca itu. ya jadi ke saya ya sebagai seorang muslim ada kalanya tuh saya sedih gitu, merasa sedih, hati ini sedih gitu ya ketika ketemu dengan sahabat-sahabat Kristen ya, kayak Bang Sufrin ya, kayak yang lainnya lah yang baik gitu ya, yang datang ke Komal terus dengan santun kayak gitu ya, sahabat-sahabat Kristen yang punya akhlak baik ya kan. Kadang suka menolong, suka tap-tap layar kayak gitu, ramah ya, tulus gitu dalam memperlakukan sesama beragama ya. Itu sebenarnya tuh saya sedih kalau dia nggak dapat hidayah gitu ya, karena kebaikan mereka tuh sebagaimana manusia ya, itu sesuatu yang menurut saya sih patut dihargai gitu. Tapi sebagai seorang yang meyakini saya Islam sebagai petunjuk dari Allah, ya saya juga memiliki harapan ya, agar setiap orang yang mendapatkan hidayah gitu dan mengenal ajaran yang saya yakini itu sebagai kebenaran, semoga istiqomah gitu. Karena perasaan sedih itu bukan karena saya membenci atau merendahkan orang, bukan. Itu karena rasa kasih saya dan kepedulian saya gitu. Kan ke seorang muslim itu kan diajarkan untuk menginginkan kebaikan bagi orang lain toh, sebagaimana ia menginginkannya bagi dirinya sendiri. Jadi ketika melihat orang-orang yang baik hati tetapi belum bisa menerima Islam, ya saya hanya bisa berdoa agar Allah itu membukakan hati mereka kalau misalnya memang itu adalah kehendaknya gitu. Nah, pada saat yang sama juga saya juga menyadari bahwa yang namanya hidayah itu adalah hak Allah semata. Jadi nggak ada manusia yang mampu memaksa hati orang selain untuk beriman gitu kan. Ya tugas saya sebagai seorang muslim hanya menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah, dengan akhlak yang baik, dengan kesabaran saya gitu yang selama ini, walaupun kesabaran saya juga Emosi juga gitu ya. tapi itu rasa kasih sayang saya sebenarnya ya kan. Yang namanya keputusan seseorang untuk beriman memang itu urusan Allah ya, antara dirinya sama Allah. Jadi tapi ya ini saya hanya mengungkapkan perasaan saya aja selama saya berdiskusi 7 tahun di dunia sosial media ya. Ya saya kalau misalkan ada yang orangnya baik, terus saya suka berpikir gitu kan, ya Allah nih orang baik gitu kan ya, saya sedih gitu. Apa sih namanya itu, tapi saya tetap menghormati setiap yang mereka pilih gitu ya. Ya tugas saya sih menjaga hubungan yang baik sama mereka, terus berlaku adil,
mendoakan kebaikan buat mereka. Ya, saya juga berdoa supaya Allah itu senantiasa menjaga hati saya juga sama para debater Muslim Indonesia lah ya, agar tetap istiqomah. Karena setiap manusia itu membutuhkan petunjuk ya, petunjuk dan rahmat itu setiap hari, gitu. Ya itulah yang saya mau sampaikan gitu ya. Semoga hidayah kepada siapapun ya yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus itu menguatkan orang-orang yang telah beriman, itu menjadi kita semua tuh termasuk hamba-hamba Allah yang rendah hati, yang penuh kasih sayang, terus selalu berusaha menyampaikan kebenaran dengan adab yang baik seperti itu. Itu aja sih. Amin. Ada yang mau naik ini? Siapa yang mau naik? Ini 7 viewer ini. Iya. Halo Bang. Siapa ini? Abang